tata kelolanya. Ya. Dan di era digital ini, ya, kementerian itu tidak lagi memakai institusional secara manual, tapi adalah berubah UN jadi AM. Nah, UN jadi AM. Kalau dulu diukurnya itu, ya, UN itu tuh mengukur anak-anak misalnya matematik nilainya sekian, IPS sekian dan sebagainya, itu mengukur anak. Tapi sekarang ketika AM adalah asesmen, asesmen dilakukan ke tata kelola, ke pengelolaan pendidikannya. Jadi jangan kaget Bapak ketika AM itu mereka tidak seluruh murid di AM dan diikuti, tapi diacak oleh kementerian, diacak dari Dapodik, sehingga anak-anak tertentu saja yang diikuti AM, dengan harapan dari situ menjadi gambaran bagaimana lembaga tersebut layanan pembelajaran dilakukan oleh lembaga tersebut. Ya, itu ya. Jadi AM itu adalah untuk mengukur. Nah, yang mengukurnya siapa? Siswanya, muridnya, lembaganya. Dari situ di era digitalisasi ini, di era digital itu sangat mudah sekali. Karena di situ akan muncul algoritma yang menentukan grafik-grafik. Oh, ini ternyata pendidikan literasinya di bawah potensi minimum, gitu ya. Kemudian narasinya di bawah potensi. Dari mana itu? Dari hasil AM. Soalnya bukan soal pelajaran atau pelajaran, bukan, malah panjang-panjang. Saya kasih gambaran sedikit saja ya. Literasi, bagaimana anak memahami apa yang dibaca, apa yang dilihat, itu literasi. Tidak textbook, bukan berarti literasi itu membaca buku ya, bukan ya, lebih luas lagi. Bagaimana dia memahami apa yang dibaca. Kemudian setelah apa yang dia baca, kemudian disitulah itu akan satu masalah, akan ada satu masalah dari pemahaman itu ya. Ada masalah. Nah, narasilah itulah yang akan memecahkan masalah itu. Oke, kalau dia baca, kemudian akan timbul masalah, kemudian dipecahkan dengan narasi. Bagaimana pola pikir, bagaimana dia nilai-nilai logis itu muncul untuk menyelesaikan masalah. Jadi narasi itu bukan berhitung, ya, bukan berhitung. Dulu kalau kita belajar matematik ya, aritmetika, geometri kayak gitu ya. Ya, tapi bagaimana anak memecahkan masalah yang dia pahami dan dia baca, gitu ya. Nah, kemudian dibarengilah dengan karakter. Kebayang Bapak Ibu kalau seorang anak setelah membaca situasi, membaca kondisi, memecahkan masalah tanpa dibarengi dengan karakter. Selesai masalah, tapi itu sangat berbahaya sekali. Makanya kemudian memfokuskan ketika ini menjadi literasi, narasi dan karakter. Itu ya. Itulah yang sekarang terjadi dari baru di pendidikan. Makanya itu kurikulum intinya. Nanti kita pelajari sama-sama. Mudah-mudahan kalau waktunya cukup, kita sama-sama praktek apa sih yang terjadi sekarang itu. Nanti kita baca, kita nobar. Saya ingin semua Bapak Ibu nobar sekarang itu. Nonton bareng. Nonton bareng ya. Nanti mungkin setelah nonton, Ibu-ibu diharapkan habis dari pertemuan hari ini akan berlanjut di rumahnya masing-masing. Ya, jangan mengarahkan sini, nanti jadilah guru-guru pembelajar yang itu tahu apa yang terjadi. Ya, gambaran itu saja. Sebelumnya saya akan merubah apa yang terjadi itu. Mungkin kita sering dengar ada yang namanya mindset digital. Oke, apa sih mindset digital? Apa memang kita harus bikin komputer, harus bikin jadi programmer? Bukan juga. Jadi di situ mindset itu bagaimana pola pikir kita secara digital. Oke. Bu, tadi mananya? Baik, Bu, saya berawal dari sini saja dulu, nanti kita praktek sama-sama ya. Oke, sering dengar ada yang namanya mindset digital. Apa sih itu mindset digital? Oke, kita bisa sama-sama baca secara jiran dalam menghadapi berbagai isu dan tantangan pemecahan masalah. Itu mindsetnya, sehingga memperoleh solusi efektif, kreatif, inovatif. Hasilnya seperti itu ya. Jadi
ini saya di sini akan berbicara bagaimana mindset digital di dunia pendidikan. Tapi secara umum mindset digital ini pengertiannya ya. Ini pengertian mindset digital. Sekarang kita masuk ke bagaimana apa yang terjadi di dunia pendidikan tentang ini. Saya akan berbicara before after. Kalau dulu segini, sekarang apa yang kita hadapi? Oke? Yang pertama, yang dulu zaman kita sekolah itu menunggu ilmu diberikan pihak lain. Jadi kalau guru menunggu cari ajar tunggu guru mah tunggu saja. Sekarang menjemput ilmu secara mandiri dan independen. Jadi yang diharapkan dari guru-guru sekarang itu adalah berfokuskan pada siswa. Ya, jadi kita sebagai peserta, sebagai pembimbing guru itu, jadi mereka bebas mencari ilmu, silakan. Dunia sangat luas dan kita hanya mengarahkan dan meluruskan apa yang telah mereka dapat. Oke, kalau dulu menunggu ilmu yang